Halo barudak dan para ahli surga, balik lagi sama saya si Obet. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Di film kali ini kita akan disuguhkan petualangan dari seorang ahli arkeolog mencari kebenaran dari kota emas yang telah hilang selama ribuan tahun. Ia dihadapi dengan rintangan dari kuburan yang penuh jebakan, serangan kalajengking, siram baradag, dan yang lainnya. Tanpa banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan dua mobil yang mengangkut tentara menuju suatu tempat bernama Area 51, di mana tempat tersebut terletak di Nevada. Namun sedang ada pengujian senjata, para petugas yang sedang menjaga di sana menghentikan mereka. Tanpa banyak basa-basi, pasukan tentara tersebut langsung menembaki semua penjaga yang berada di sana. Setibanya di sana, para tentara mengeluarkan beberapa orang di dalam bagasi mobil. Mereka bernama Dr. Henry Walton Jones alias Dr. Jones dan rekannya bernama Meg. Dr. Jones sendiri adalah ahli arkeolog ternama yang suka berpetualang mencari benda-benda kuno bersejarah. Karena kemampuannya itulah para tentara Uni Soviet yang dipimpin oleh Kolonel Irina Spalko menangkap dan memerintahkan Dr. Jones untuk membantu mereka mencari sebuah benda yang berkemungkinan besar saat ini berada di Nevada. Benda yang dimaksud Irina adalah peti yang berisi mumi yang sebelumnya ditemukan Dr. Jones 10 tahun yang lalu. This warehouse no doubt familiar to you. What makes you think I've got any idea what box you're talking about? Para tentara di sana menertawakan Dr. Jones yang mengatakan bahwa dirinya membutuhkan beberapa peluru, dan saat ia menjelaskan bahwa isi dari peti tersebut mengandung magnet yang sangat kuat, mereka pun memberikan beberapa bubuk mesiu agar Dr. Jones bisa mencari peti tersebut. Setelah berhasil menemukannya, mereka segera menarik peti tersebut keluar dan membawanya ke sebuah mobil. Daya magnet yang sangat kuat membuat seluruh benda berbahan logam tertarik menuju peti tersebut. Di saat mereka membukanya, tiba-tiba Dr. Jones mengancam mereka dengan menodongkan senjata kepada Irina. Namun ternyata usahanya tak berjalan lancar karena ternyata selama ini Meg telah mengkhianati dirinya. Saat para tentara tersebut akan mengeksekusi Dr. Jones, ia berhasil mengacaukan keadaan sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran antara Dr. Jones dan para tentara. Salah satu dari tentara itu pun berhasil menangkap Dr. Jones, tapi tanpa mereka sadari bahwa mereka sedang berada di atas kereta berkecepatan layaknya roket. Tanpa berlama-lama, Dr. Jones segera memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari kejaran Irina dan barudaknya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia menemukan sebuah kota dan ia berniat mencari bantuan di kota tersebut. Saat ia memasuki salah satu rumah, ia terkejut setelah melihat penghuni rumah tersebut bukanlah manusia pada umumnya, melainkan sebuah patung atau manekin. Tak hanya rumah tersebut, saat Dr. Jones keluar, ia tidak menemukan satu manusia pun karena kota tersebut dihuni oleh para manekin. Tak lama kemudian terdengar suara peringatan yang mengatakan bahwa ternyata kota itu hanya kota buatan yang akan digunakan sebagai percobaan untuk menguji daya ledak dari sebuah bom nuklir. Mendengar hal itu, ia segera kembali ke dalam rumah dan bersembunyi di dalam kulkas. Dalam hitungan detik, kota itu berhasil dihancurkan oleh bom nuklir. Beruntungnya Dr. Jones selamat dari kejadian tersebut karena kulkas yang ia jadikan tempat bersembunyi terhempas jauh sehingga aman dari radiasi bom nuklir tersebut. Setelah kejadian hari itu, Dr. Jones dijemput oleh FBI untuk mengatakan semua hal yang ia ketahui tentang isi dari kotak besi yang telah dicuri oleh Irina. Dr. Jones menjawab bahwa ia benar-benar tak mengetahui dari isi kotak tersebut karena 10 tahun yang lalu Dr. Jones bukanlah orang yang menemukannya, melainkan ia diculik dan dipaksa oleh Angkatan Udara untuk memeriksa beberapa serpihan puing-puing aneh serta potongan-potongan mayat misterius yang mengandung magnet. Tak lama berselang, CS lamanya Dr. Jones bernama Bob datang untuk mencegah keributan. Karena ia tahu betul Dr. Jones bukanlah otak dari kasus pencurian ini. Bob menjelaskan bahwa pada dasarnya Irina seorang ilmuwan yang tergila-gila dengan ilmu pengetahuan dan juga kekuatan
psikis. Ia sangat yakin bahwa Meg bekerja sama dengan Irina karena Meg adalah orang yang tergila-gila dengan kekayaan. Beberapa hari kemudian ketika Dr. Jones sedang mengajar di salah satu kampus, temannya sekaligus rektor mengatakan bahwa beberapa orang FBI baru saja datang ke kantor Dr. Jones dan mengacak-acak ruangannya. Karena si rektor tak ingin mendapatkan masalah, ia memutuskan untuk memberhentikan Dr. Jones sebagai dosen di kampus tersebut. Mendengar hal itu, Dr. Jones langsung berkemas dan berniat pergi ke kota New York. Jones merasa akhir-akhir ini mereka sering sekali mendapatkan masalah. Ia telah kehilangan ayahnya dan juga salah satu CS-nya yang bernama Marcus. Setelah persiapan selesai, Dr. Jones menaiki kereta tumpangannya yang menuju New York. Tak lama kemudian, ada 2 orang FBI yang mengikutinya dan juga seorang remaja cegos bernama Mood Williams yang menaiki sepeda motor dan berniat mencari Dr. Jones. Saat Mood menemuinya, ia bertanya tentang seseorang yang bernama Dr. Harold Oxley. Mendengar hal itu, Dr. Jones pun membatalkan niatnya untuk pergi ke New York dan mengobrol mengenai Dr. Harold Oxley yang kabarnya akan dibunuh seseorang. Mood mengatakan bahwa Oxley telah menemukan sebuah kepala tengkorak kristal dan ia hendak mengembalikan tengkorak tersebut ke sebuah tempat bernama Akator. Dr. Jones tak percaya karena misteri tentang Akator, sebuah kotak emas yang hilang di Amazon yang hanyalah mitos. Isu yang tersebar luas mengatakan bahwa siapapun yang berhasil mengembalikan tengkorak tersebut, maka ia akan diberikan kekuatan di luar nalar. Dr. Jones mempercayai jika Akator hanyalah cerita fiktif, karena selama ini tidak ada yang berhasil menemukan tempat tersebut termasuk ia sendiri. Saat Mood memberikan sebuah surat dari Oxley yang berisi petunjuk, tiba-tiba kedua FBI langsung menghampiri mereka dan meminta surat tersebut agar diberikan kepadanya. Mood pun menghajar salah satu pengunjung di sana untuk pengalihan agar ia dan Dr. Jones bisa kabur dari sana. Tapi sialnya, para FBI mengikuti mereka dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara mereka. Somebody's gonna get hurt! Setelah berhasil kabur dari para FBI, Dr. Jones segera menerjemahkan isi surat tersebut. Ternyata isi dari surat itu adalah sebuah teka-teki berbahasa kuno yang dibuat oleh Oxley untuk menunjukkan suatu tempat. Dr. Jones yang sudah memecahkan teka-teki pun langsung segera pergi ke suatu tempat yang terletak di negara Peru bersama Mood. Sesampainya di sana, warga setempat mengatakan jika Oxley sempat ditahan oleh para polisi karena tingkahnya seperti ODGJ. Namun beberapa hari yang lalu, sekelompok bersenjata datang dan membawa Oxley pergi dari tempat itu. Saat mereka berdua mendatangi penjara yang sempat Oxley ditahan, mereka diperlihatkan dengan teka-teki di tembok yang bergambar tengkorak. Tapi itu bukanlah tengkorak kepala biasa. Setelah menelaah lebih dalam, ternyata pesan yang dimaksud oleh Oxley menunjuk ke sebuah tempat, di mana Oxley berhasil menemukan Ochelana, seorang petualang yang telah menghilang selama ratusan tahun setelah gagal mencari kota emas Akator. Saat malam tiba, mereka mendatangi sebuah makam yang terletak tak jauh dari penjara tadi. Di sana mereka mencoba memecahkan sebuah teka-teki lagi hingga akhirnya mereka menemukan makam Ochelana dan barudaknya yang sudah dijadikan mumi. 2, 3. They called him the Gilded Man. His lust for gold was legendary. What were they looking for? Tanpa diduga, ternyata di balik mumi Ochelana terdapat tengkorak kepala yang berbentuk aneh yang berbahan kristal. Kristal tersebut bukanlah kristal biasa, sebab kristal tak mengandung magnet yang bisa menarik benda-benda yang berbahan logam. Jones menduga jika Oxley berusaha mengembalikan tengkorak tersebut ke tempat asalnya, tapi mereka berdua belum tahu apa yang sebenarnya Oxley rencanakan. Saat mereka keluar dari sana, mereka sudah ditunggu oleh Meg dan pasukan Irina yang langsung mengepung dan membawa mereka berdua pergi ke suatu tempat. Singkat cerita, Meg mengungkapkan niat sebenarnya, yaitu menginginkan emas yang berada di kota emas Akator. Namun Jones bukanlah orang yang gila harta. Ia hanya ingin mengembalikan tengkorak itu sesuai isi surat yang dicatat oleh Oxley. Tak lama kemudian Irina datang dan menyuruh Jones untuk membantu mereka menemukan kota emas Akator. Namun Irina berbeda dengan Meg yang gila harta, sebab tujuan Irina mencari kota emas adalah untuk mendapatkan kekuatan supranatural saat mereka berhasil mengembalikan tengkorak tersebut. Lalu Irina pun mempertemukan Dr. Jones dengan Oxley dan seorang docil kolot bernama Marion yang merupakan mantan meming dari Dr. Jones. How's
Marion Ravenwood is your mother. Oh, for God's sake, Indy, it's not. Irina mengancam Dr. Jones agar ia mau membantunya mencari kotak emas yang diisukan cerita fiktif. Saat semua orang pandangannya tertuju pada Dr. Jones, Mood tiba-tiba menghajar tentara di sana sehingga mereka pun bisa kabur. Namun hal tersebut tak berlangsung lama saat Dr. Jones dan Marion terjebak di lumpur hisap. Help! 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 Go! Rebel! There's no Sears and Roebuck here. Grab the snake. Tight. It's slimy. Good work, Ox. Thanks. Help. Keesokan harinya saat sedang mencari kotak emas Akator, Dr. Jones dan Marion mengatakan kepada Mood bahwa Dr. Jones merupakan ayah kandungnya. Mereka bertiga bertengkar satu sama lain sehingga tentara yang menjaga mereka berusaha mendiamkan mereka. Ia justru diserang oleh Dr. Jones dan Mood hingga akhirnya KO. Setelah berhasil mengambil alih kemudi mobil, Dr. Jones berniat menyelamatkan Oxley dan membawa tengkorak kristal kembali ke tempat asalnya. Melihat Dr. Jones yang berhasil kabur, Irina dan barudaknya pun segera pergi sehingga terjadi aksi kejar di antara mereka. You fight like a young man, eager to begin, quick to finish. Tanpa disengaja, mereka telah menabrak sarang semut raksasa sehingga mereka segera lari dari kejaran semut-semut tersebut. Sialnya, salah satu tentara yang melompat dari mobil berhasil menangkap Dr. Jones, sehingga Dr. Jones memerintahkan Mood pergi ke arah sungai terlebih dahulu, sedangkan dirinya harus bertarung terlebih dahulu dengan tentara dan menyelamatkan Oxley. Setelah menumbangkan si tentara dan menyelamatkan Oxley, ia pun membawanya ke atas mobil. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kota emas Akator. Mereka pun kini mendapatkan petunjuk selanjutnya, yaitu air mata menangis, di mana mereka harus masuk ke dalam air terjun yang berbentuk menyerupai wajah manusia. Saat sudah di dalam, terlihat ada gambar dari suku Maya yang menandakan suku Maya tidaklah menyembah matahari, melainkan entitas yang memiliki bentuk kepala seperti tengkorak kristal. Tapi sialnya mereka diserang oleh para suku Maya, sebab mereka telah memasuki wilayah yang tak seharusnya dimasuki orang lain. Saat suku Maya akan menghabisi Dr. Jones dan barudak, mereka, para suku Maya, justru ketakutan saat melihat wujud dari tengkorak kristal. Jones dan barudak pun segera pergi melanjutkan pencarian, hingga akhirnya mereka berhasil memecahkan misteri yang selama ini tak pernah ditemukan orang lain. The palace. Faster! Faster!
Di sisi lain, Irina dan barudaknya berhasil menemukan jejak Dr. Jones karena ternyata selama ini di perjalanan, Meg telah menjatuhkan sebuah alat pelacak. Jelma licik si anjing. Jones dan barudaknya akhirnya berhasil menemukan sebuah penemuan yang tak ternilai harganya. Karena di dalam sana terdapat banyak peninggalan-peninggalan prasejarah yang umurnya ribuan tahun hingga puluhan tahun lalu. Seperti yang kita tahu, hanya Meg saja yang mempunyai sifat gila akan harta, sebab tujuan Dr. Jones dan barudak yang sebelumnya kita bahas hanyalah untuk mengembalikan tengkorak kristal. Singkat cerita, setelah berhasil membuka pintu yang penuh teka-teki, terlihat di dalam ruangan tersebut terdapat banyak sekali tengkorak kristal dan hanya menyisakan satu tengkorak saja yang tidak memiliki kepala. Saat Oxley akan mengembalikan kepala tengkorak kristal, tiba-tiba Meg datang dan menodongkan pistol. Lalu tak berselang lama, Irina juga berhasil menemukan mereka semua. Kemudian Irina pun langsung mengambil tengkorak kristal tersebut dan mengembalikannya. Tengkorak itu pun berbicara melalui telepati kepada Oxley jika ia akan memberikan hadiah bagi siapa yang telah mengembalikan kepalanya. Tanpa banyak basa-basi, Irina mengatakan bahwa ia ingin mengetahui semua yang diketahui oleh entitas itu. Seketika tempat tersebut bergetar yang menandakan akan terjadi sesuatu pada kotak emas tersebut. Oxley yang sudah sadar pun mengatakan jika tengkorak-tengkorak yang berada di sana ternyata merupakan makhluk-makhluk antar dimensi atau yang kita kenal alien. Sehingga Dr. Jones menyuruh mereka untuk segera pergi karena tak lama lagi tempat itu akan hancur. Di sisi lain sepertinya tubuh Irina tak kuat menampung seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh si alien sehingga tubuhnya hancur dan menjadi debu. God damn it, now! Ternyata yang selama ini bangunan yang dibangun oleh suku Maya merupakan tempat peristirahatan makhluk antar dimensi yang kita sering sebut sebagai alien. Terungkap juga bahwa kota emas Akator bukanlah sebuah tempat yang dipenuhi kotak emas, melainkan kotak emas ini diartikan sebagai ilmu pengetahuan, yang dimana dulunya suku Maya menjadikan ilmu pengetahuan sebagai harta yang tak ternilai harganya. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Dr. Jones pun menikahi Marion, sehingga kini mereka bertiga resmi menjadi sebuah keluarga. Sakinah mawaddah warahmah, alhamdulillah tamat.